Sejarah Presiden Indonesia. Halo guys. Kenalin, aku Zaka. Dan ini temanku Moza. Halo, aku Moza. Ada yang tahu nggak nih, berapa total Presiden Indonesia yang sudah menjabat sampai saat ini? Ayo tebak, kira-kira ada berapa ya? Jawabannya adalah 7. Siapa yang jawab betul? Berikut merupakan sosok para pemimpin Indonesia. Keren bukan? Presiden yang pertama yaitu Bapak Soekarno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Beliau menempuh pendidikan SMP dan SMA di Surabaya. Lalu berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus kuliah, beliau meraih gelar IR pada tahun 1926. Pada tahun 1927, beliau mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dan berhasil merumuskan ajaran Marhaen. Karena merasa khawatir akan kecerdasannya, pada tanggal 29 Desember 1929, penjajah Belanda kemudian menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung selama 8 bulan dengan tuduhan mengambil bagian dalam suatu organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan di samping usaha menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Beliau pun melakukan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Waktu bergulir hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia setelah Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Menjelang akhir masa baktinya, proklamator itu pernah berkata, "Selangkah saja saya maju, negara ini akan hancur." Yang memang tak bergeming sedikit pun. Lebih baik dirinya lebur daripada bangsa dan negara ini hancur. Beliau pun menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta 21 Juni 1970. Meskipun kini sudah lama tiada, tetapi nama besarnya tak pernah pudar, kekal di hati rakyat Indonesia. Itu berkat jasanya kepada bangsa dan negara yang tak terhingga. Yang kedua, ada Bapak Soeharto, lahir di Yogyakarta 8 Juni 1921. Ia menempuh pendidikan SD SMP di Jogja dan sekolah bintara di Gombong, Jawa Tengah. Beliau memiliki pengalaman sebagai prajurit teladan, polisi sukarela, dan tentara peta, pengawal Panglima Besar Sudirman, dan masih banyak lagi. Sebagai negarawan, Pak Harto lama-lama menjadi panutan kalangan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Salah satu keberhasilannya ialah mengendalikan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berpenduduk sangat majemuk dan aman beragam adat istiadatnya. Selama 20 tahun tanpa konflik yang berarti sedang sebelumnya selalu ribut. Sukses itu membuat kesempatan untuk membangun secara rencana dan berkesinambungan. Karena hal itu, Indonesia semakin mendapat kepercayaan dengan makin banyaknya kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Selanjutnya ada Pak Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Beliau menempuh pendidikan SD di Parepare, kemudian SMP dan SMA di Bandung. Beliau mendapat gelar Diploma Engineer, jurusan konstruksi pesawat terbang, Rheinische Westfälische Technische Aachen, Jerman Barat. Beliau memiliki pengalaman sebagai asisten riset ilmu pengetahuan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1974, karena kecerdasan Habibie, membuat Presiden Soeharto memanggilnya pulang ke Indonesia. Selanjutnya, ia diangkat menjadi penasihat Presiden Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Habibie menjadi presiden menggantikan Jenderal Soeharto yang meletakkan jabatannya karena dipaksa mundur oleh rakyat. Sebelumnya, B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 periode 1998 sampai 2003. Tapi, ia hanya memangku jabatannya selama kurang lebih 2 bulan. Keempat ada Pak Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Lahir di Jawa Timur 4 Agustus 1940, menempuh pendidikan SD di Jakarta, SMEP di Yogyakarta, pesantren Tambak Beras di Jombang, dan berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Beliau memiliki pengalaman sebagai guru madrasah Mu'amaliyat, dosen, dan dekan Fakultas Universitas Hasyim Asy'ari, ketua Tanfiziyah PB Nadatul Ulama, dan masih banyak lagi. Beliau merupakan seorang ulama muda yang gemar humor, luwes bergaul, sikapnya terbuka.
Banyak yang menaruh harapan besar ketika ia terpilih sebagai Ketua PBNU dalam Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukrojo, Situbondo, Jawa Timur. Tokoh yang tak dapat melihat dengan sempurna ini boleh jadi merupakan satu-satunya presiden di dunia yang terpilih secara demokrasi oleh wakil rakyat. Komposisi keanggotaan DPR dan MPR hasil pemilu tahun 1999 rupanya lebih suka memilih beliau. Yang kelima ada Ibu Megawati. Lahir di Jakarta 23 Januari 1946, beliau menempuh pendidikan SD sampai SMA di Cikini, Jakarta, dan melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Unpad dan Fakultas Fisiologi UI. Beliau memiliki pengalaman sebagai Ketua PDI, PDIP, dan masih banyak lagi. Megawati yang sempat kuliah di Fakultas Pertanian dan Fakultas Fisiologi di UI tak dapat menyelesaikan kuliahnya karena kemelut politik pasca perebutan kekuasaan dari Soekarno oleh Soeharto pada tahun 1966. Menjelang pemilu 1996, digelar Kongres PDI di Medan. Dalam penghelatan itu, Suryadi, mantan ketua PDI, diangkat lagi menjadi ketua PDI menggantikan Ibu Mega. Pendukung Ibu Mega marah dan menduduki kantor DPP PDI. Maka terjadilah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Setelah Soeharto jatuh, Megawati mewarisi karisma ayahnya, baru tampil lagi menjelang pemilu 1999. PDI pimpinan Megawati berubah menjadi PDI Perjuangan atau yang biasa disingkat PDIP. Dalam pemilu demokratis ini, PDIP memenangkan pemilu dengan memperoleh 1.504 kursi di DPR, tetapi ia kalah bersaing dengan Gus Dur dalam pemilihan presiden dalam sidang MPR. Baru setelah Gus Dur dijatuhkan DPR karena skandal Bulogate dan Brunei Gate, Megawati yang sebagai wakil presiden terpilih menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Yang keenam ada Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Tengah, 9 September 1949. Karir militernya mulai melonjak setelah Pak SBY menjadi komandan peleton di Yonif Linut 330 pada 1974. Tahun 1996, beliau menjabat sebagai Chief Ministry of Military Observer di Bosnia-Herzegovina, lalu melonjak menjadi Asospol Kasospol TNI. Di era Gus Dur, beliau menduduki posisi Menteri Pertambangan dan Energi atau Mentabeh. Beliau dikenal sebagai low profile. Beliau dan Pak Yusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Kemudian, setelah masa jabatan Presiden bersama Pak Yusuf Kalla selesai, beliau maju kembali sebagai Presiden bersama Pak Budiono. Terakhir ada Pak Joko Widodo atau biasa dipanggil Pak Jokowi. Lahir di Jakarta 21 Juni 1961, beliau menempuh pendidikan SD hingga SMA di Solo, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Pada tahun 2005, beliau memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Menjabat selama 2 kali masa bakti, yaitu 2005 hingga 2015. Selama kepemimpinannya, Solo banyak mengalami kemajuan oleh gebrakan progresif yang dilakukannya. Tahun 2012, beliau bersama dengan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan selanjutnya menjadi Presiden Indonesia bersama wakilnya, yaitu Pak Yusuf Kalla, dan kini bersama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu dia penjelasan dari Moza dan Zaka. Mereka, para pemimpin yang sudah berjasa untuk Indonesia, junjung tinggi terus rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara ini ya. Sekian dan terima kasih. Dadah.